Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah alfa salatin wa salamin li rasulillah amma ba'du. Dengan semangat kulil haqqu walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Dan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa in lam yastati falyughayyir bilisanihi fa in lam yastati falyughayyir biyadihi. Apabila di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka rubahlah dengan tangan atau kekuasaanmu. Apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan lisanmu, dan apabila tidak mampu, maka rubahlah dengan hatimu atau dengan doamu. Yang demikian itu adalah serendah-rendahnya iman. Sobat muslim sekalian dimanapun berada, pada video kali ini saya akan coba menyikapi, memberikan komentar terhadap fenomena yang terjadi saat ini, di mana orang tertipu dengan bentuk bangunan yang megah, tapi tidak melihat kepada isi daripada apa yang diajarkan di dalamnya. Sebagaimana video berikut ini yang disampaikan oleh salah seorang penceramah terkenal di Indonesia ini. Mari kita saksikan terlebih dahulu. Jangan memasukkan anak karena bangunannya megah, rupanya aliran sesat. Bisa pula tuan syekhnya di depan santri, di dalam masjid, anak-anak diajarkan lagu. Lagunya Afeno salam alaihim, Afeno salam alaihim. Itu salam Yahudi, bodoh. Udah dapat videonya? Saya udah dapat. Ini orang mesti ditangkap ini. Antek Yahudi. Kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Nah, itu adalah ceramah Ustadz Abdul Somad di Jambi beberapa waktu yang lalu. Jadi kekhawatiran beliau banyak sekarang di antara para calon wali santri memasukkan anaknya ke pondok pesantren berdasarkan melihat bangunan yang megah. Ini kekhawatiran beliau ya. Tadi seperti sudah diungkapkan oleh beliau. Nah, berikut ini ada satu pernyataan ya, wawancara oleh seorang profesor. Kalau kemarin adalah yang banyak saya munculkan atau ada yang saya munculkan, yaitu dosen-dosen UIN. Nah, kali ini adalah Profesor UIN ya, yang memberikan komentar, yang memberikan pernyataan dan menganggap Panji Gumilang adalah seorang yang pintar, seorang yang hebat, seorang yang cerdas ya. Mari kita saksikan videonya, nanti baru di awal video ini kita berikan, saya coba memberikan satu pendapat ya. Lalu kemudian bangunannya, coba Mas Habib, lalu kita sana kan kita kan secara terbuka lihat bagaimana penataan letak. Mana lalu kemudian masjidnya, mana lalu kemudian perkantoran, mana lalu gedung-gedung sekolah, mana ini, lalu kemudian ditata, tidak umpel-umpelan, rapi, mana jalannya juga begitu besar, begitu jauh menuju ke ini, gedung-gedungnya juga tertata. Ini kalau orang tidak hebat, Mas Habib, tidak mungkin. Nah, bagaimana videonya sudah ditonton ya. Atas dasar dua video tersebut, saya teringat satu ayat Al-Quran, yaitu di dalam surat Ibrahim ayat ketiga. Ya, ini saya coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastahibuna al-hayatad dunya 'alal akhirati wa yasudduna an sabilillahi wa yabghuna 'iwaja. Ulaika fi dhalalim ba'id. Artinya kurang lebih seperti ini, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat.
menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkannya menjadi bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi sekali lagi kalimat sesat, pernyataan sesat itu berasal dari Al-Quran. Saya mencoba memberikan satu tafsiran bebas terhadap pada ayat ini. Jadi ayat ini alladzina yastahibun ini adalah fi'il mudhari ya. Alladzina yaitu mereka orang-orang yastahibuna berasal kata dari habba ya, menyukai. Jadi yastahibuna yaitu menyukai, yaitu mereka orang-orang yang menyukai ad-dunya hayatad dunya, al-hayatud dunya, al-hayatad dunya yaitu kehidupan dunia. Ya, jadi mereka orang-orang yang mencintai atau menyukai kehidupan dunia dibanding dengan kehidupan akhirat ya. Al-akhirati, jadi mereka orang-orang yang mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Wa yasudduna an sabilillahi wa yabuna wajah, yaitu dan menghalang-halangi dari jalan Allah dan menginginkannya menjadi bengkok ya. Jadi dari ayat ini saya coba bacakan saja, ada tafsir dari Kementerian Agama ya. Tafsir lengkap dari Kementerian Agama, jadi tidak serta-merta ini merupakan pendapat saya murni, tapi saya coba mempelajari dan membaca berulang-ulang dari tafsir yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Kurang lebih seperti ini. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa orang-orang yang lebih menyukai kehidupan duniawi daripada kehidupan ukhrawi, menghalangi orang lain dari jalan Allah dan menginginkan agar orang-orang itu menjauhi jalan lurus yang diberikan Allah kepada manusia. Mereka itu adalah sesat sejauh-jauhnya ya. Berbagai urusan dunia tidak boleh melalaikan kita dari mempersiapkan diri menuju kehidupan ukhrawi. Akan tetapi kehidupan dunia juga tidak boleh diabaikan sama sekali, sebagaimana firman Allah, wabtaghi fima ataka darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bagian di dunia. Yaitu Al-Qasas ayat ke-77. Bagi orang-orang kafir, tidak hanya mengingkari Al-Quran, tetapi juga menghalang-halangi orang lain untuk mengikuti jalan yang benar itu. Yaitu menghalangi manusia mengenal ajaran Islam dan menjadikannya pedoman hidup. Ya. Contohnya seperti tadi, ya, dengan kemewahan dunia, kemewahan pondok pesantren Al-Zaitun yang sedemikian rupa gitu. Banyak orang yang terkagum-kagum ya, dengan denahnya, dengan struktur bangunannya, dengan luasnya Ma'had Al-Zaitun ini. Jadi orang terkesima, tertipu dengan fisik bangunannya, seperti yang disampaikan pada ceramah Ustadz Abdul Somad tadi. Nah, dan dengan demikian mereka adalah orang-orang yang sesat. Nah, tafsir Kementerian Agama sendiri menyebutkan mereka itu ya yang mencintai urusan dunia daripada akhiratnya, lebih mengutamakan memasukkan anaknya kepada pesantren yang terlihat megah, ya, terlihat mewah. Mereka adalah orang-orang yang sesat dan berusaha menyesatkan orang lain sehingga kejahatan mereka berlipat ganda. Jadi mereka juga berusaha memberikan tipu daya agar jalan yang lurus yang ditunjukkan Allah itu menjadi jalan bengkok ya. Tadi seperti tadi dibuatlah satu pesantren yang megah, yang mewah, yang memang pengajarannya tidak melenceng dari kurikulum dari Kementerian Agama. Tetapi ternyata di Al-Zaitun ini seperti yang banyak terjadi kontroversi saat ini, ada ajaran-ajaran yang nyeleneh, yang di luar ketentuan syariat Islam. Bahkan bisa dipastikan bahwa Syekh Panji Gumilang adalah ingkar sunnah. Dia tidak mempercayai adanya hadis. Dia tidak mempercayai adanya perawi-perawi hadis ya. Seperti video-video saya yang sebelumnya yang pernah saya tayangkan. Mereka itu menukarkan ayat-ayat Allah. Jadi dia selalu mencari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Quran untuk pembenaran pada tingkah laku perbuatan yang mereka laksanakan. Jadi jelas di tafsir Kementerian Agama ini dikatakan, dia tertulis bahwa mereka menukar ayat-ayat Allah. Jadi selalu mencari ayat-ayat yang kira menjadi penguatan, menjadi alibi bagi mereka untuk membenarkan tindakan mereka. Dengan kehendak hawa nafsu. Nah, hawa nafsu dan maksud jahat mereka. Dengan demikian maka kesalahan yang mereka lakukan itu adalah sebenarnya berlipat ganda lagi. Sewajarlah mereka ditimpa kemurkaan Allah karena mereka telah sesat dan kafir. Ini yang berkata adalah
tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, jadi begini. Kementerian Agama sendiri telah mengeluarkan satu tafsir lengkap ya tentang perihal surat Al-Ibrahim ayat ketiga, itu bahwa orang-orang yang mencintai dunia daripada kehidupan akhiratnya, itu mereka adalah dalam ayat-ayatnya sudah sesat sejauh-jauhnya. Nah, makanya sangat diherankan dan sangat disayangkan kenapa Kementerian Agama begitu lambat dalam menangani konflik yang terjadi di Ma'had Al-Zaitun ini, yang telah membuat hampir seluruh umat Islam yang berada di Indonesia merasa terganggu lah dengan kontroversi yang peribadatan yang dilaksanakan di Ma'had Al-Zaitun ini. Ya, demikian mudah-mudahan video ini bisa memberikan sedikit pencerahan dan mengambil hikmah dari apa yang saya sampaikan. Dan sekali lagi kita berharap bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalan terbaiknya. Semoga pemerintah Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia segera bisa menentukan nasib dari Pondok Pesantren Al-Zaitun ini akan seperti bagaimanakah, atau bagaimana penanganan dengan tokoh kontroversinya yaitu Panji Gumilang ya. Karena sudah sangat kita tunggu-tunggu. Mohon kepada pemerintah agar tidak diulur-ulur lagi, apalagi tahun ini menjelang tahun politik yaitu pemilihan presiden dan pemilihan umum ya. Demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.